Kamera dinyalakan. Tes 1, 2, 3. Masih ada yang masuk lagi. Niken Evi Setiorini. Oke, kita mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Semoga yang tadi tidak masuk tetap semangat. Yang masuk sekolah tadi pagi harus lebih semangat. Besok wes sekolah saiki tambah pelajaran kudu semangat ya. Minggu ini kalian pembelajaran terakhir, minggu depan wes mulai ulangan-ulangan terus. Jadi harus dimaksimalkan ya. Wes kudu sinau tenanan wes seminggu ki wes ora usah nyandindi, ora usah udan-udan, ora usah dolan, ora usah nyandindi, pokoknya fokus belajar. Jangan sampai sakit, dijaga kesehatannya. Wayahe maem ya maem kok nek wayahe bimbel ngene iki ya engko mari bimbel wis langsung maem ae. Engko terus istirahat, sore ngaji, baru terus sinau. Jangan lupa untuk belajar. Oke anak-anak, kita mulai bimbel bahasa Indonesia. Hari ini kita sudah masuk rangkuman materi yang ketiga. Halaman berapa lagi? Halaman 12. Halaman 12 ya, dibuka. Hari ini kita selesaikan untuk rangkuman materinya, rangkuman 3 dan 4. Nanti setelah itu langsung belajar untuk tugas-tugasnya, latihan-latihannya di buku ini nanti ada. Terus nanti akan Pak Agung bagikan latihan soal-soal nggih sinau ben tambah pinter. Sing bijine 90 ben mundak 91. Masih siji kan pangga mundak. Yang penting pangga mundak. Sing nilainya kemarin 80 nanti bisa mendapatkan nilai 90. Sing penting belajar ya. Saya ulangi lagi. Untuk bimbel semua mata pelajaran saja kamera harus on. Nanti kalian screenshot ya. Jadi wajahnya sampean ketok pas di screenshot. Kalau waktunya presensi, jadi wajahnya sampean kelihatan, berarti itu sampean di absen masuk. Kalau tidak kelihatan, mek jenenge tok, nanti di absen tidak mengikuti bimbel. Saya ulangi lagi untuk aturan. Jadi mulai hari ini sampai besok, wayahe bimbel di screenshot, kameranya on. Di screenshot, nanti setelah bimbel akan dibagikan presensi online, nanti kalian kirim berupa foto screenshotnya. Jadi ben gak iso ngapusi, lek wajahnya gak enak kan berarti kok ngapusi malian. Jadi makanya harus kelihatan. Oke ya, kita mulai rangkuman dan latihan yang ketiga, menulis terbatas.
Gak apa sambil ngemil karo ngombe wis nyantai ya. Wae serius esuk wae matematika lah serius esuk. Saiki wae bahasa Indonesia nyantai. Ya, kita mulai yang poin A, paragraf dan kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini kalimat kosong sing urung lengkap, urung diisi. Ini jenis kalimat rungkam. Apa? Rumpang. Ya, diperhatikan ya. Paragraf rumpang memiliki bagian kosong yang biasanya terdapat di bagian awal, tengah, atau akhir paragraf. Sambil diperhatikan bukunya ya. Gak apa-apa kamera tetap on tapi sambil diperhatikan bukunya. Kita perlu melengkapi paragraf rumpang dengan kata atau kalimat yang tepat agar menjadi paragraf yang padu. Padu maksudnya lengkap. Jadi kalimatnya urung lengkap, kalimatnya jik kosong, kalimatnya jik kurang. Jadi kalian suruh melengkapi sesuai dengan materi yang ada di paragraf. Kata atau kalimat tersebut harus berkaitan dengan kalimat yang berada sebelum dan atau sesudah bagian yang kosong. Sementara itu, kalimat rumpang merupakan kalimat yang terdapat bagian kosong. Kita perlu melengkapi bagian kosong tersebut dengan kata atau istilah yang tepat agar menjadi kalimat yang utuh. Kata atau istilah tersebut harus dapat menghubungkan kata yang berada sebelum dan atau sesudah bagian kosong. Sambil dicatat nggak apa-apa kalau ada yang materi yang penting. Jadi intinya di paragraf dan kalimat rumpang ini kalimatnya atau paragrafnya itu durung lengkap ya. Jadi enek sing sebagian kosong, sebagian diisi titik-titik. Lah itu intinya kalian suruh melengkapi. Tapi juga oleh ngawur yang melengkapi. Harus sesuai tema sing diomongin di paragraf gue. Intinya suruh melengkapi paragraf atau kalimat yang rumpang. Contoh, sing gue nomor 1. Saya ulangi lagi bahasa Indonesia. Kalian baca soalnya dulu, baru bacaannya. Ya. Jadi soalnya dhisik, sing dijaluk kuwi soalnya apa, lagi bacaane. Jadi sampean kalau mencari di bacaan itu mudah, langsung ke intinya. Jadi misalkan contoh nomor 1. Nah, berarti soalnya dulu. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah, nah berarti suruh melengkapi. Sekarang kita baca paragrafnya. Mata pencarian masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan di daerah lain. Itu kan ada titik-titik. Potensi alam di pesisir pantai berupa lautan, sehingga masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petani garam. Sementara itu, potensi alam di dataran tinggi berupa perkebunan, sehingga masyarakat bekerja sebagai petani atau pekebun. Nah, jadi tadi kalimat pertanyaannya suruh melengkapi kalimat yang rumpang.
Nah, itu jawabannya antara A, B, C, dan Do. Jadi di situ ada kalimatnya, berarti jawabannya yang Do, yang titik-titik tadi. Perbedaan ini terjadi karena potensi alam di setiap daerah berbeda-beda. Nah, jadi intinya kalian suruh melengkapi paragraf menggunakan kalimat sing sesuai. Harus sesuai sing diomongin nih paragraf itu, gak oleh ngawur. Ya. Oke, lanjut. Yang halaman 14, yang poin B. Halaman 14 dibuka yang poin B. Ungkapan dan peribahasa. Ungkapan dan peribahasa. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna kiasan atau perumpamaan. Sedangkan peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang secara tersirat berarti tidak tertulis, menyampaikan maksud tertentu, keadaan seseorang, perbuatan, atau hal tentang seseorang. Contoh ungkapan antara lain buah tangan yang bermakna, oleh-oleh, rendah hati yang bermakna sifat tidak sombong atau tidak angkuh, dan tangan besi yang bermakna kekuasaan keras. Sementara itu contoh peribahasa bagai bumi dan langit. Bumi dan langit itu kan jaraknya sangat jauh. Jadi maknanya banyak sekali perbedaan. Jadi perbedaannya oke antara bumi dan langit. Nah, itu peribahasa. Terus lanjut. Peribahasa yang kedua, seperti pinang dibelah dua, yang bermakna dua orang yang sangat mirip. Jadi buah pinang itu kan jadi tok ini dibelah menjadi dua. Nah, itu kan sama, berarti perumpamaannya dua orang ini diumpamakan sing podo, sama perilakunya, sama kebiasaannya. Terus yang ketiga, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi nek lingguh kuwi padha-padha sejajar, terus nek ngadeg ya kudu padha. Nah, jadi itu maknanya kedudukannya sejajar, jadi tidak ada perbedaan. Contohnya antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan harus sama, misalkan menjadi seorang pemimpin, jadi presiden. Presiden kuwi gak kudu lanang, wedok yo iso. Contohnya siapa? Presiden perempuan di Indonesia? Oh, siapa? Presiden perempuan Indonesia? Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu istilah dari duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, podo-podo. Ya, yang penting pemikiran dan kebiasaan ini wongnya apik yo, malah apik, mikirnya mundak pinter yo, saya mundak pinter.
Contohnya yang nomor 1 itu, perhatikan kalimat rumpang berikut. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah kemenangan Arif dalam pertandingan bulu tangkis tingkat nasional menjadi titik-titik di antara teman-temannya. Menjadi opo? Opo nganu? Nah, ini kalau dilihat jawabannya yang B. Ungkapan buah bibir yang bermakna menjadi bahan pembicaraan. Jadi diomong nih kanca-kancane. Kalau mau lo Arif menang nih bulu tangkis tingkat nasional. Itu buah bibir. Jadi bahan pembicaraan. Kalau buah hati itu artinya anak ya. Kalau maknanya buah hati itu anak. Kalau anak buah itu orang kepercayaan. Jadi orang kepercayaannya itu namanya istilahnya anak buah. Kalau buah tangan yo oleh-oleh buah. Yuk lanjut. Yang poin C. Teks petunjuk. Teks petunjuk. Teks petunjuk dapat berisi langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Penyajian langkah-langkah tersebut harus secara runtut, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dengan mengikuti langkah-langkah pada teks petunjuk secara berurutan, kita tidak akan melakukan kesalahan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Teks petunjuk kuwi maksudnya cara nggawene. Contoh ya. Ambil nih contoh ya. Nah, untuk teks petunjuk adalah langkah-langkah atau cara membuat sesuatu, mbok kuwi gawe apa, gawe nganu. Nah, sekarang di kelas 6 ada yang sudah bisa masak. Untuk teks petunjuk contohnya tahu ini. Jangan dilihat mereknya ya. Apa ini? Apa iki jenenge? Mereknya aja didelok. Apa iki jenenge? Goreng. Nah, di dalam bungkus mie ini ada contoh teks petunjuk. Ini biasanya nek mburine iki. Nah, nek mburine iki. Jadi langkah-langkah pertama, kalian harus merebus mie selama 3 menit. Nah, terus kemudian memasukkan bumbu. Kemudian mengeluarkan mie dari air dan tiriskan. Nah, ini adalah contoh-contoh atau teks petunjuk. Jadi carane gawe mie. Jadi enek carane. Tapi biasanya mesti iso ya gawe mie pisan. Enek sing urung iso gawe mie. Wis iso apa ora gawe mie kelas 6? Masa urung iso gawe mie? Bisa. Nah, kalau belum bisa dibaca di belakang bungkusnya ini ada langkah-langkah cara membuat. Ini namanya teks
petunjuk dawa. Lek contoh dek soal ngene iki. Urutkan cara membuat vas bunga dari kaca bekas yang tepat. Nah, kuwi diurut nih. Mulai teko, kalau dilihat jawabannya itu yang B. Berarti mulai teko membersihkan botol, membuat sketsa, diwarnai, mari diwarnai, terus CT kering dimasukkan ke tangkai, kemudian dicat biar mengering. Nah, itu adalah contoh teks petunjuk. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan sampai sini? Karo ngombe sik gak apa, karo ngombe, karo mangan jajan, ngantai sik. Gak usah tegang. Serius esuk ya wae matematika lagi serius esuk. Saiki nyantai sik. Terutama tadi yang masuk mesti kesel, sing isuk mang wis sekolah, saiki tambah bimbel neh mesti kesel. Val ya, Naufal. Sampai urung ganti seragam memang. Gak apa, kalian harus tetap semangat. Soalnya minggu depan tanggal 14 sudah mulai ujian, mulai ulangan. Jadi harus tetap semangat. Untuk yang baru masuk, saya ulangi lagi, kamera dinyalakan, dibuka. Nanti setelah itu harus di screenshot. Ya, ojo lali di screenshot. Jadi wajah sampean kudu ketok tapi nek screenshot. Wajah ketok di screenshot, nanti setelah bimbel akan dibagikan presensi, kalian isi dengan foto screenshot tadi. Jadi tinggi bukti, sampan memang benar-benar mengikuti bimbel. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang poin do, halaman 15. Diusahakan hari ini materinya habis ya. Nah, ini baru masuk Kiara Septi. Oke, yang poin do, paragraf padu. Paragraf padu atau utuh tidak tersusun dari kalimat-kalimat yang acak. Jadi kalimat padu, kalimat wis bener, wis urut. Jadi gak mulak malik, gak sesuai lah. Nek urung sesuai berarti urung padu. Lek wis jenenge padu kuwi wis urut, wis bener. Ya. Jadi kayak contoh soal kuwi sing nomor 1 berarti urutkan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf padu. Jadi diurut nih. Misalkan contoh-contoh tadi seperti teks petunjuk harus diurutkan sesuai mulai dari awal sampai akhir kudu urut. Jadi contoh tadi lek gawe mie kudu mine digodhog dhisik, ora oleh dibumboni lagi digodhog. Nah, itu seperti itu. Kalau padu itu sudah urut. Jadi pertama seperti membuat mie itu direbus dulu, dimasukkan bumbunya, ditiriskan, dan kemudian disajikan di piring. Nah, itu yang contoh yang padu wis urut, wis bener. Intinya di situ. Saya lanjut yang poin E, halaman 16. Yang poin E, halaman 16. Kau apa karo ngombe sik, karo mangan jajan ben gak ngantuk, ben panggah konsentrasi.
terutama yang gabung-gabung ya. Jangan lupa di screenshot. Wajahnya diketokne. Oke, sekarang yang poin E halaman 16, laporan. Sebuah teks laporan memiliki memuat hasil pengamatan terhadap suatu objek yang ditulis menggunakan kalimat efektif dan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat-kalimat dalam teks laporan harus tersusun padu agar mudah dipahami oleh pembaca. Pada teks laporan yang rumpang, nah ini rumpangnya urung lengkap, kita perlu melengkapinya dengan kalimat yang tepat. Kalimat tersebut harus berkaitan dengan kalimat sebelum dan atau sesudah bagian yang rumpang. Jadi laporan gue kalian ini biasanya laporan ini setelah kalian melakukan percobaan atau melakukan biasanya dolan study tour lah, gue ada laporan kegiatannya. Misalkan contoh di kelas berarti nggawe patung saka kertas. Toko kertas ini ya, contohnya membuat itu eksperimen seperti itu. Nah, itu ada nanti laporannya, berarti laporan setelah melakukan uji coba membuat patung dengan menggunakan bahan ini, mulai dijelaskan langkah-langkah awalnya gimana, terus jadinya piye, caranya piye, nah, laporannya seperti itu. Terus kita lanjutkan yang poin F, iklan. Iklan kuwi bahasa Jawane apa? Nek ngarani iklan apa? Wayah ndelok TV, ya teh. Terus enak iklan, lah kuwi nek ngarani apa biasanya apa? Nah, sip. Sponsor. Bahasa Jawane wawa nek ngarani sponsor. Bahasa Indonesianya adalah iklan. Ya, jadi intine iklan itu adalah memaparkan sesuatu ben wong-wong ben tertarik di iklane. Jadi ora kudu barang tok. Misalkan sekolahan di iklane saya sekolah di SDN Brenggolo 1 dengan kegiatan mulai dijelaskan kegiatannya drum band, pramuka. Nah, itu akan menarik orang lain untuk sekolah di SD Brenggolo. Nah, itu termasuk iklan. Contohnya iklan ngono kuwi. Jadi gak kudu barang, gak kudu misalkan odol, sampo, sabun, lemari, gak kudu barang. Jadi iklan itu tujuannya untuk menarik perhatian orang, ben amprih tertarik, ben pengen. Jadi misalkan sampean di rumah bapak ibu enek sing jualan, misalkan jualan pentol, jualan mie ayam. Nah, itu nanti sampean biasanya dipoto terus ditulisi. Bagi yang pesan silakan hubungi, lah itu sudah termasuk iklan. Terus enek sing les-lesan. Jadi diomongi dipoto gambare terus ditulisi. Bagi yang ingin les silakan menghubungi nomor di bawah ini, lah itu termasuk iklan. Paham ya masalah iklan? Bahasa Jawane sponsor.
Basa Jawa ini sponsor, bahasa Indonesia ini iklan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Tidak. Loh. Tidak. Enak dong, Cah. Halaman 17. Tak kira habis bisa. Halaman 17 ada yang poin G. Pidato persuasif. Nah, pidato adalah cara mengungkapkan isi pikiran kepada banyak orang menggunakan kata-kata. Jadi kayak pidato nek ngarep. Pidato dapat berisi kalimat persuasif yang bersifat membujuk sehingga dapat mengajak, membangkitkan emosi, memengaruhi, dan meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi pidato persuasif itu intinya memberi arahan atau bahasa Jawa memang nyeponsori ben amprih wong ben tertarik, meyakinkan orang ben wong ben tertarik. Itu pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi kalimat mengajak atau membujuk ben wong ben tertarik. Ya, kita lanjut halaman 18 yang poin H. Buka halaman 18 poin H. Kata baku. Kata baku itu kata resmi. Kata yang diakui di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bukan kata alay ya. Cara bocah saiki kan alay kalimatnya. Tutup kuwi kalimat alay itu gak baku blas wis ngawur kalimat alay. Jadi sing kalimat ini sekarang kita bahas kata baku, jadi kata resmi. Kita perlu menggunakan kata baku untuk menulis karya ilmiah, dokumen resmi, dan sebagainya. Penulisan kata baku tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, serta mengacu pada pedoman ejaan dan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Berikut contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah ini contohnya halaman 18 ini. Kata baku dan kata tidak baku. Kata bakunya peduli, kata tidak bakunya peduli. Jadi kalau ada kata tulisannya peduli berarti itu tidak baku, itu salah. Yang benar peduli. Yang kedua resiko. Kata bakunya, yang kata tidak bakunya resiko pakai E, yang tidak baku. Kalau yang baku pakai I, risiko. Risiko. Terus detail, yang tidak baku detil. Hafal, itu yang baku, yang tidak baku hafal.
pal. Apa meneh biasanya nek ngomong mek apal ngono tok. Nah, itu jelas tidak baku itu. Jadi kalau kata bakunya hafal pakai F. Terus contoh yang nomor 1, penulisan kata yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah kata yang tidak tepat. Kak Anissa sedang kerja praktik di apotik dekat rumah. Nah, ini yang tidak baku. Kalau praktik, sing bener tulisannya itu ya. Praktik, duduk praktek. Nah, praktek tidak baku kalau praktek. Yang benar praktik pakai I. Praktik. Nek praktek pakai E itu tidak baku, itu salah. Nah, sebaliknya kalau apotik, apotik itu tidak baku, yang baku adalah apotek. Gawe E, apotek. Apotik itu tidak baku, salah. Yang benar jawabannya adalah C. Kata apotik seharusnya ditulis apotek pakai E. Kalau pakai I salah. Udah ya. Untuk ini sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan yang materi terakhir. Silakan kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Nanti kita bahas sambil minum, mangan jajan rawopo. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Catur? Ada pertanyaan apa Catur? Davira? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang rangkuman keempat. Rangkuman materi keempat, halaman 19. Halaman 19 dibuka. Nah, ini materi terakhir. Setelah ini minggu depan kalian tinggal soal-soal latihan. Jadi wis latihan tok. Ben iso ya. Banyak latihan. Oke, kita lanjutkan untuk rangkuman materi yang terakhir, yang keempat. Lingkup materi menyunting kata atau istilah, frasa, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca. Yang penting dalam bahasa penulisan bahasa Indonesia adalah tanda baca. Ini ya, contohnya. Yang poin A, penggunaan kata ejaan dan tanda baca. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI berisi aturan atau kaidah penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia yang mencakup penulisan huruf, penulisan kata,
pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan dari bahasa asing. Berikut ini beberapa kaidah penulisan yang diatur dalam PUEBI. 1. Huruf kapital dipakai untuk menuliskan huruf pertama unsur dalam nama orang, hari, bulan, tempat, dan awal kalimat. Jadi kalian kalau menulis nama seseorang, namanya seseorang, huruf awal harus menggunakan huruf besar atau kapital. Saya ulangi lagi. Kalau menulis nama orang, hari, bulan, tempat, dan awal kalimat atau awal paragraf menggunakan huruf besar atau huruf balok. Jadi menggunakan huruf besar. Contoh, iki nek kene lah iki lho sing bener pisan. Elok. Nah, elok berarti huruf besar awal harus menggunakan huruf besar. Ini besar, LOK-nya kecil, elok. Terus Nesa, iya bener. Terus kemudian lagi salah iki. Siva dan Verlita. Nah, ini penulisan nama orang. Lah saiki udah bener nih. Oh bener. Lice iki mang salah iki mang jenenge. Saiki wis bener nih wis seru. Lah iki jek salah iki. Rachel Aura. Pakai huruf kecil semua. Ini salah. Terus lagi ya salah iki. Regina Kalista. Reginanya sudah benar. Kalistanya huruf awalnya menggunakan huruf besar. Nah, kalau menulis nama orang harus menggunakan huruf besar. Awalnya huruf besar atau huruf balok. Nah, iki ya salah iki. Iki purine wis bener. Sing Ruli Aira iki sing kurang tepat ini. Awalnya menggunakan huruf besar atau huruf balok. Ya. Terus lanjut yang poin kedua. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, dan nama koran yang dikutip dalam kalimat. Kata atau istilah dari bahasa daerah atau bahasa asing yang bukan merupakan nama dari kalimat dari diri nama diri dalam kalimat. Ini contohnya biasanya di buku. Buku kan mesti ada gambarnya. Tak boleh ini contoh. Oh ya kayaknya gini. Nah. Biasanya banyak deh buku tema ya. Buku tema sampean buka, biasanya lah enek gambar. Gambar ngisore gambar kuwi enek tulisan sing cilik-cilik lho. Dikutip dari titik-titik apa toko internet apa lah itu menggunakan huruf miring. Biasanya ada tema sing oke. Nanti sampean buka temane nek ngisore kan enek gambar, nek ngisore gambar kuwi mesti enek kutipane. Lah kuwi teko ndi asale. Nah, itu menggunakan huruf miring. Terus yang ketiga, tanda koma. Dipakai untuk memisahkan unsur-unsur pembilang atau pemerincian. Memisahkan anak kalimat
yang berada di depan induk kalimat dan mendahului kata penghubung pada kalimat majemuk setara. Contohnya penulisan koma. Misalkan tanggal lahir ya. Misalkan Pak Agung wes. Pak Agung lahir di Kediri pada tanggal 14 Oktober tahun 1993. Berarti penulisan yang benar adalah Kediri, koma, baru tanggalnya. Kediri, 14 Oktober 1993. Nah, itu tanda koma itu untuk memisahkan antara tempat dan tanggal. Terus yang poin 4, tanda titik dipakai untuk mengakhiri kalimat berita serta memisahkan angka jam, menit, dan detik. Jadi kalian ini kebiasaan jangan sampai lupa ya. Setiap menulis kalimat, jadi kalimat nulis Jawa kalimat itu harus diakhiri dengan titik. Jadi udah sampai lali titik E. Biasanya lewat kadung nulis sampai lali titik E. Nah, itu titik itu untuk mengakhiri penulisan kalimat. Berarti lewat mau titik ya wis bar. Lek urung mau titik berarti ada kelanjutannya. Ini kebiasaan caca saiki wis nek nulis mesti gak gelem ngowahi titik. Jadi wis dijarne terus nulis neh ngisore, nulis neh sandinge lah itu salah. Yang benar setiap menulis harus diakhiri dengan titik. Terus yang terakhir poin kelima, tanda titik 2 dipakai untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau pemerian. Jadi misalkan contoh gini, pada saat tadi membuat mie, bahan-bahan untuk membuat mie titik 2, nah baru dijelaskan bahannya ya mulai bumbu, terus tepung, terigu, lah itu tanda titik 2 untuk pemerian atau pemerincian. Nah itu penggunaan kata ejaan dan tanda baca. Ini merupakan materi yang terakhir. Enak. Iki sing ke-6, poin ke-6. Tanda pisah atau shred dipakai di antara dua bilangan untuk menyatakan sampai dengan. Jadi tanda shred itu mocone sampai dengan, misalkan contoh ya, Ani menempuh perjalanan Kediri Surabaya. Nah, berarti itu artinya Kediri sampai Surabaya. Jadi mek shred itu tandanya mocone sampai dengan. Nah, itu anak-anak kelas 6 materinya sudah untuk bahasa Indonesia sudah habis untuk 4 rangkuman materi. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan mulai dari materi awal sampai sekarang, mungkin ada yang belum paham, belum bisa ditanyakan. Anak, gimana? Ada pertanyaan? Tidak. Devina Putri.
Tidak. Tidak. Kalau tidak, saya ingatkan lagi mulai minggu depan kalian sudah mulai ulangan. Jadi wis dijaga kesehatane. Lek bengi wayahe turu ya wis turu, ora usah dolanan HP, HP-ne praisik. Gime praisik. Mulai wis baru ulangan yang sak karepe sampean. Ya. Dijaga kesehatannya. Terus jangan lupa screenshot, mumpung urung tak tutup. Yang belum screenshot tadi silakan di screenshot dulu. Kamera on, di screenshot. Golek wis kadung tak tutup gak iso lho ya. Mumpung durung tak tutup silakan kamera dinyalakan di screenshot. Ya. Silakan di screenshot. Kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini Pak Agung akan membagikan linknya untuk presensi. Nanti silakan kalian isi dan dikirim foto screenshotnya ya. Screenshot hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Agung akhiri. Kalian harus tetap semangat belajar. Dijaga kesehatannya, ojo sampai kesel. Wis pokoknya nek wae leren, wis leren, wae sinau ya sinau sacukupe, ojo sinau terus sampai sisuk ya gak baik. Sinau ya ada waktunya. 1 atau 2 jam istirahat sik. Dolanan HP, delok TV, engko mari ngono sinau neh. Ya. Aku mengakhiri sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.